Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil awliya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpah rahmatnya kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tia Amelia Putri dari kelas 10 Pemasaran 1. Di sini saya akan berdakwah Nusantara yang bertemakan meneladani tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Ada banyak sekali tokoh ulama yang aktif dalam penyebaran agama Islam di wilayah masing-masing. Contohnya, ada Sultan Al-Malik As-Saleh, ada Sultan Ahmad, ada Sultan Alauddin Rai Atsyah, Wali Songo, Sultan Alauddin, Datuk Tunggang Parangan, dan Sultan Zainal Abidin. Dan di sini saya akan membahas tentang Datuk Tunggang Parangan. Namun sebelum itu, mari kita bahas tentang kapan dan bagaimana masuknya agama Islam di Indonesia. Yuk simak. Islam diyakini masuk pada abad ke-7 Masehi. Islam masuk dari pantai barat Sumatera, tepatnya di pusat. Namun ada pula teori-teori yang menjelaskan tentang masuknya agama Islam. Yang pertama, ada teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan wilayah pertama penerimaan agama Islam pada abad ke-13. Namun, teori ini tidak menjelaskan secara rinci masuknya dan berkembangnya. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dikarenakan ditemukannya permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa Islam dibawa dari Persia dan menggunakan mazhab Syiah. Yang keempat, teori Cina. Menurut Slamet Maljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina dan Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Yang kelima, yaitu teori maritim. Hal itu bisa terjadi karena menurut N.A. Bloch, umat Islam mempunyai kemampuan di bidang niaga jalur maritim. Maka dari itu, pada tahun 1 Hijriah atau 7 Masehi, Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga dan pantai-pantai persinggahannya. Ada pula strategi-strategi para tokoh dalam penyebaran agama Islam, yaitu dengan perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan kerajaan-kerajaan. Nah, sekarang mari kita bahas tentang Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan adalah seorang ulama dari Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di kota-kota pada abad ke-16 dan 17. Beliau menyebarkan agama Islam bersama dengan sahabatnya yaitu Datuk Kri Padang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota. Metode dakwah beliau adalah dengan kerajaan-kerajaan yang ada dan melalui pendidikan. Beliau mengajarkan kepada pemerintah penguasa terlebih dahulu, kemudian mengajarkan kepada rakyatnya. Berkat dakwah beliau, akhirnya Raja Aji Mahkota berhasil memeluk agama Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan dan rakyat Kutai Kartanegara. Setelah masuk Islam, beliau menjadi pembimbing spiritual bagi raja dan keluarga kerajaan. Beliau mengajarkan tata cara beribadah, nilai-nilai moral yang terkandung dalam agama Islam, dan konsep moralitas yang diterapkan dalam pemerintahan. Sehingga kerajaan Kutai Kartanegara berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah hingga akhir hayatnya. Setelah wafat, jasad beliau dimakamkan di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Peranan beliau dalam berdakwah adalah berdakwah secara damai, karena Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kedamaian dan kasih sayang. Maka cara penyampaian agama Islam harus dengan damai dan bermartabat. Nilai moral yang dapat kita ambil dari dakwah Datuk Tunggang Parangan adalah sifat sabarnya. Beliau sabar mengajarkan tentang agama Islam kepada raja dan keluarga kerajaan, rakyat-rakyatnya dengan baik. Sifat sabar sudah dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum illalladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wa aradallahi wasi'ah innama yuwaffa biruna ajrahum bighairi hisab. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Hanya orang-orang yang berbuat kebaikan yang akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka dengan demikian kita harus mencontoh sifat sabar dari Datuk Tunggang Parangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.